ada ya. Halo Pak Pendeta. Halo. Ya. Wah, udah lama saya nggak ketemu Pak Pendeta. Iya, kangen juga ya. Wah iya, sebulan ada nggak sebulan? 3 bulan dari Desember saya nggak live. 3 bulan dia bertapa, teman-teman. Mungkin Pak Pendeta siapa tahu kan 3 bulan dia bertapa dapat wahyu baru gitu. Aduh. Karena saya sayang sama Pak Ustadz ini, gitu kan. Pak Ustadz ini udah kalang kabut kalau dengan saya, jadi udahlah saya mundur aja. Iya, Pak Ustadz, Pak Ustadz, gimana kabar Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah baik. Pak Pendeta gimana? Pak Pendeta kabarnya? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan Yesus. Saya alhamdulillah juga, teman-teman. Iya. Alhamdulillah kata Pak Pendeta. Iya. Begitu, karena Tuhan kami mengerti semua bahasa Pak Ustaz. Oh karena gitu. Tuhan kami itu omniscience, dia itu maha tahu. Makanya semua bahasa dia tahu, sehingga mau pakai alhamdulillah, mau pakai matur mau pakai thank you, thanks, dia tahu semua. Gitu. Ya. Kita hargailah. Tuhan mana yang nggak tahu bahasa Pak Pendeta? Aneh-aneh aja. Macam mana kalau Tuhan nggak tahu bahasa? Dia kalau nggak tahu bahasa Cina, gimana orang Cina mau doa? Iya. Kalau Tuhannya yang nggak bisa, yang nggak mau ngajarin, yang nggak mau memberikan peluang umat-umatnya untuk ngucapin bahasa lain, kan ya saya takut aja, tapi saya berharap tidak gitu. Tuhannya nggak ngerti gitu loh, takutnya. ada ya Pak Pendeta ini. Ya, Pak Ustadz, karena kita langsung aja deh ke topik yang Pak Ustadz kasih ke saya, kepastian masuk surga, betul Pak Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa kalau mau bahas itu. Sebenarnya sih saya mau bahas yang sama Rudy Yohanes. Cuma tadi Rudy Yohanes sama Oki juga ngajak malam ini gitu loh Pak Pendeta untuk diskusi. Cuma sayangnya gini, saya tadi kan udah janji sama Pak Pendeta nih dari pagi. Kebetulan kan udah lama nggak debat, nggak ketemu Pak Pendeta aja. Sama Pak Pendeta Yeremia aja dulu maksud saya. Oh, boleh lah. Saya kan, saya ini kan kelas-kelas jalanan gitu. Wah, kelas pendeta ngakunya rendah kelas jalanan. Iya, kan gitu ya. Iya. Terus YouTube gimana? Sudah kan Pak Ustadz sering lihat YouTube saya lagi down saya. Oke. Aduh, ada aja. Lagi di ini Pak Ustadz, lagi di take down. Nggak tahu ya, kok take downnya berhasil juga ya. Lagi di take down. Yang penting perpuluhan nggak hilang lah. Di YouTube nggak ada yang ngasih perpuluhan Pak Ustadz. Oh, nggak ada di YouTube kan perpuluhan. Lagi nunggu perpuluhan dari Pak Ustadz ini. Gitu. Saya aja nunggu THR dari teman-teman, gimana sih? Oh gitu. Oh iya betul THR ya. Iya. Aduh, saya aja nunggu THR dari teman-teman Pak Pendeta. Nggak ada dapat THR, saya kasihan kali. Oh pastilah. Ini kan malam besok, lusa ya. Lusa Lebaran. Oh iya. Nanti pasti dapat THR sebentar. Iya. Mudahan aja ada dapat gitu ya. Iya betul Pak Ustadz. Aduh. Udah kita nanti, karena Pak Ustadz udah kasih tema kita tentang kepastian masuk surga, ya kita konsisten dulu ke tema itu. Nanti next time kita bisa tema yang lain gitu ya. Boleh. Tapi kan ini udah rutin kan gitu Pak Pendeta live streamingnya. Ya, saya insya Allah sudah mulai rutin. Insya Allah teman-teman. Iya. Ini banyak kitab 3 bulan hilang, banyak perubahannya. Ya. Iya. Aduh. Ada. Betul. Ya, silakan Pak Ustadz ya. Saya udah lupa Pak Ustadz. Desember, Januari, Februari, Maret.
Ya nanti April, udah 4 bulan berarti saya vakum di TikTok begitu ya. Alasannya saya pertama ada tugas ke luar negeri. Nah, kedua saya ada di bulan Desember itu nggak bisa sama sekali karena pelayanannya full sekali. Baru di Januari family time lah ya baru di bulan Februari saya ada tugas ke luar negeri begitu. Cair teman-teman. Nggak cair ngeluarin duit. Kita ke luar negeri itu biayanya sendiri Pak Ustaz. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, oleh karena Sion Pak Ustaz. Aduh, oke. Ya, saya nggak tahu yang buka. Materi, memang temanya itu cuma apa yang ditanyakan, materinya apa saya belum tahu teman-teman dari Pak Pendeta. Ya, kita lihat aja nanti argumentasinya seperti apa. Bisa kita mulai Pak Pendeta? Silakan. Oke. Opening saya dulu atau mau Pak Pendeta dulu, silakan. Ya, terserah Pak Ustadz. Saya manut aja. Silakan kalau mau Pak Pendeta duluan. Ya, baik saudara-saudara, terima kasih atas duluannya saya dengan Pak Ustadz. Begini saudara-saudaraku ya, kali ini saya dengan Pak Ustadz ingin membahas mengenai kepastian masuk surga. Tentu di dalam kita beragama ini tujuan akhir kita adalah kita itu ingin supaya ada jaminan kita bisa masuk surga. Karena kita melakukan apa yang kita lakukan setiap hari, kita harus menahan hawa nafsu, mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau untuk apa? Supaya kita bisa masuk surga. Nah, kalau di dalam seperti apa? Karena sejujurnya saudara-saudara, bahwa surga yang dipercaya, yang diyakini oleh orang Kristen itu sangat jauh berbeda dengan surga yang diyakini oleh oleh Pak Ustadz. Begini, di dalam kekristenan, hal yang paling fundamental saja ya, di dalam kekristenan surga itu tidak ada kawin mengawin di sana, tidak ada kawin mengawin. Artinya tidak ada lagi di sana suami istri menikah di sana, suami istri ketemu di sana. Jadi masalah-masalah seks itu sudah atau masalah-masalah daging itu sudah tidak ada lagi di sorga. Nanti mungkin ada pertanyaan, loh di surga kan ada perkawinan anak domba Allah lah. Itu perkawinan itu adalah suatu perumpamaan bagaimana gereja Tuhan yang adalah kami ini dilambangkan atau diumpamakan sebagai wanita, mempelai wanita, dan Yesus Kristus sebagai mempelai pria dan akan menikah bukan secara daging, tapi inilah pernikahan rohani. Begitu ya. Nah, sementara di pemahaman teman-teman di Muslim bahwa surga itu ada kawin mengawin, bahkan di sana kalau saya tidak salah dengar ada 72 bidadari, ada kemarin Alfa masuk dan dia bilang, Pak Ustadz ya, kalau saya tidak salah dia bilang gini, di surga itu ada homer, minuman yang memabukkan. Nah, ada banyak hal daging di sana. Jadi ini hal yang paling fundamental antara surga Kristen dan surganya Muslim itu, dimana intinya surga Kristen itu tidak ada daging, perkara-perkara daging lagi, sementara di surganya Muslim perkara-perkara daging itu masih ada. Nah, itu yang menyebabkan hari ini saya sangat tertarik sekali ketika ditawarkan untuk kita akan bicara soal kepastian masuk surga ini. Karena surga seperti apa sih? Saya ingin mengetahui nanti kepada Pak Ustadz ini, surganya yang ditawarkan oleh Muslim, yang dipercayai oleh Muslim itu lewat kitabnya Quran itu seperti apa. Dan saya juga ingin membagikan kepada saudara-saudara
bahwa sorga dibagi kekristenan itu seperti apa, dan syaratnya syarat untuk orang bisa ada di tempat itu seperti apa, dan semua itu saya ingin terbuka pada malam ini agar supaya orang-orang yang dibawa ini bisa paham apa sih sebenarnya sorga itu, apa isi sorga itu, di mana Allah itu bertempat, kan begitu ya, agar supaya kita tidak salah paham. Karena kalau kita gagal di dalam memahami ini, ya gagal kita memahami apakah sorga itu seperti apa, bagaimana sorga itu tempatnya, modelnya seperti apa, gambarannya itu hanya asumsi, itu berbahaya teman-teman. Berbahayanya apa? Berbahayanya orang-orang berpikir bahwa apa yang mereka lakukan di sini itu kemudian akan mereka lakukan lebih hebat lagi di sana. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa sorga yang ditawarkan atau sorga yang diberitakan dalam kitab suci kita masing-masing harus kita pahami betul-betul, harus kita telaah betul-betul. Jangan sampai sorga itu ternyata sorga odong-odong gitu ya, atau sorga yang tidak benar. Hanya saja kita salah di dalam memahami tentang sorga itu sendiri seperti apa. Nah, apa isi sorga? Sorga itu ada di mana? Akan kita bongkar semua, atau akan saya dan Pak Ustadz akan bahas itu dari versi atau dari sudut pandang masing-masing. Saya berharap teman-teman semua akan diberkati dengan apa yang akan kami lakukan. Kami tidak sedang berdebat, bertengkar, tapi kami sedang mengedukasi. Makasih. Oke, thank you Pak Pendeta. Asik. Oke, sabar ya kawan-kawan. Udah mau saya makan aja Pak Pendeta ini. Ayo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda dimanapun berada, baik di YouTube teman-teman atau di YouTube saya Yusuf PI Reaction, maupun di tempat Pak Pendeta yang muslim gitu ya, atau di tempat saya yang 60 juta penonton ya. Bertemu kembali dengan saya Yusuf PI. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi dengan teman lama kita, yaitu Pak Pendeta Yeremia. Ini adalah tema yang sangat menarik dan global ya teman-teman, tentang masalah kepastian masuk surga. Kalau saya melihat dari opening Pak Pendeta tadi, kan beliau lebih menekankan apa isi surga. Tetapi di sini saya lebih menekankan dulu bagaimana cara masuk surga gitu. Nggak usah menghayal isinya bagaimana dulu ya, tapi bagaimana cara masuknya dulu, itu yang dipikir ya. Betulkah ajaran kita ini membawa ke surga atau tidak? Kan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, maka dari itu saya akan menyampaikan kepada Pak Pendeta beberapa dalil ya, yang saya sampaikan juga berkali-kali kepada kawan-kawan apologet Kristen, yang mana mereka sudah memahami juga Pak Pendeta. Apa itu? Jaminan keselamatan, jaminan masuk surga di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin di dalam Al-Quran untuk umat Islam ya. Faqalallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiyya." Di situ dikatakan Allah akan menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir di dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Itu adalah salah satu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam ya. Terus ya Pak Pendeta, ada pula jaminan dari Nabi Muhammad di beberapa hadis gitu Pak Pendeta. Apa hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu siapa? Yaitu umat Nabi Muhammad, umat Islam, akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Allah dan nabinya menjamin masuk surga Pak Pendeta ya. Nah gitu.
Nah, berkaitan bagaimana caranya, ya kita tidak semena-mena mentang-mentang Allah dan Nabi-Nya menjamin masuk surga, lalu ya kita bebas-bebas aja mau lakuin dosa atau kagak, hidup suka-suka gue. Enggak kayak gitu, kawan, ya. Enggak kayak gitu. Kita ingin mengikuti apa yang ada di Al-Quran, maka ikuti Rasulullah, ikuti Nabi. Di dalam Al-Quran disuruh bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bagaimana contohnya? Maka dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi, ambil sunnahnya. Jangan karena dijamin udah semena-mena hidup kita. Enggak kayak gitu. Nah, jadi seperti itu jalur-jalurnya menuju arah surga gitu ya teman-teman di dalam agama Islam. Itu secara ringkas. Kalau kita rincikan dengan keilmuan yang lain banyak gitu ya, cuma karena waktu kita pun juga terbatas ya kawan-kawan, kita secara ringkas menyampaikan kepada kawan-kawan di luar agama Islam bahwa begini nih cara masuk surga di dalam agama Islam ya, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi Pak Pendeta ya, kalau untuk masalah isinya bagaimana? Ya, memang di dalam surga ada khamar, kata Pak Pendeta tadi. Ada pendebat muslim yang naik ke tempat Pak Pendeta. Memang ada khamar, tapi tidak memabukkan. Terus apakah ada bidadari? Ya jelas ada gitu. Karena apa? Surga itu adalah tempat kenikmatan, bukan tempat menyembah. Kalau kita mau menyembah, ya selama kita hidup di dunia, ya. Kalaunya di surga tempat menyembah, ngapain kita hidup di dunia? Lebih baik ambil pisau di dapur, ya, hilangkan nyawa sendiri. Hilangkan aja nyawa sendiri kan, mate. Habis itu masuk surga tuh ya. Masuk surga, menyembah aja di surga, nggak usah di dunia. Kalau menyembah di dunia capek, ya lebih baik di surga menyembahnya. Jadi gitu Pak Pendeta, ya. Silakan. Oke, ya, oke. Jadi sekarang kita sudah pendahuluannya sudah ya. Sekarang kita masuk pada intinya ya. Oke, kita akan masuk kepada intinya. Ya, silakan Pak Ustadz, di apa itu, dipencet ke apa? Oke ya. Oke, baik teman-teman. Karena Pak Ustadz ini tadi mengatakan bahwa di surat Maryam pasal 7, surat Maryam 72 itu ada jaminan tentang sorga. Nah, ya kan saya baca di sini bahwa di Maryam 72 tidak ada seorang pun di antara kamu yang bukan 72 ya, sorry, yang tadi 71 saya baca 72. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Artinya topik yang saya dan Pak Ustadz ini sedang bahas itu bukan andai-andai, bukan keraguan-raguan, bukan bersayap, tetapi kepastian. Saya ingin Pak Ustadz nanti tolong jawab saya, karena ini sesi saya bertanya. Tolong Pak Ustadz kasih saya dalil tanpa ragu, tanpa ada sesuatu yang bersayap. Tolong harap dicatat bahwa Al-Quran, Allah atau Rasulullah itu menjamin tentang kepastian masuk surga. Karena di surat Maryam 72 di situ tidak ada jaminan. Di situ dia bilang yang bertakwa. Yang bertakwa itu, kalau kita coba searching kata bertakwa itu, nanti saya langsung aja ya, karena saya punya banyak waktu, saya coba searching apa itu kata bertakwa itu agar supaya kita tidak salah paham teman-teman ya. Oke, kita carikan apa itu kata bertakwa itu ya. Oke ya, bertakwa. Oke, dalam nah, saya punya banyak waktu. Oke ya, nih, bertakwa itu alat memelihara atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Jadi menjaga, memelihara perintah Allah dan segala larangan-larangannya. Lah kalau di situ dikatakan bahwa selanjutnya kami menyelamatkan orang-orang yang menjaga dan memelihara dan perintah-perintah Allah serta menjaganya, maka saya kira itu tidak ditujukan kepada muslim, tetapi itu ditunjukkan kepada halayak ramai, kepada barang siapa yang bertakwa. Yang saya minta dari Pak Ustadz itu adalah jaminan kepastian sesuai topik saya dan Pak Ustadz. Pak Ustadz yang kasih topik itu, tolong tak beritakan kepada saya dalilnya di mana yang menunjukkan Al-Quran menjamin tanpa ragu bahwa orang Islam itu akan masuk surga itu dengan kepastian. Karena teman-teman, kalau saya buka di dalam Maryam, ini saya tunjukkan deh ya, saya tunjukkan ya agar supaya kita tidak salah gitu ya. Nah ini saya tunjukkan ya teman-teman ya, nih saya tunjukkan nih teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh lihat ya supaya kita baca nih saya masih punya waktu 1 menit nih teman-teman, nih ya, ini bahasa Arabnya ya, dari kiri ya. Ini bahasa Arabnya. Di sini katakan begini nih teman-teman. Dan ini apa ya, ini di Maryam 71 nih, Maryam 71 nih dikatakan begini, dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka. Nih, jadi semua orang, tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka. Bahkan di sini dikatakan begini, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, apa penjelasannya? Penjelasannya itu dijelaskan begini. Coba dilihat di sini nih. Ini penjelasan dari Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Profesor Dr. Imad Suhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Unis Islam Madinah. Ya, dia menyatakan begini, sama teman-temannya. Dia nyatakan begini, nih, hai hamba-hamba, tidaklah dari kalian melainkan pasti akan melalui neraka. Jadi yang saya justru temukan adalah kepastian neraka, Pak Ustadz. Begitu. Jadi tolong Pak Ustadz bagikan kami dalil yang menyatakan bahwa di muslim itu ada kepastian untuk masuk surga, bukan kepastian masuk neraka nih, melewati neraka, melalui neraka. Nih ya, ini teman-teman ya, mendatangi neraka kalau di ini. Ya, makasih, silakan Pak Ustadz. Iya, baik teman-teman, saya akan jelaskan ya, ditunggu. Tunggu waktu saya, menarik nih bersama Pak Pendeta ini. Sedemen amat saya, serius. Aduh. Baik Pak Pendeta, kenapa saya membawakan Quran Surah Maryam ayat 72 lalu Pak Pendeta ngambil 71-nya? Oh kagak, kata Pak Pendeta, ini kepastian masuk neraka. Pak Pendeta, kepastian masuk neraka di situ adalah kepastian untuk Kristen masuk neraka. Ini bukan maksud menghina agama Pak Pendeta, enggak. Tapi saya akan jabarkan dan tolong diperhatikan. Kenapa saya bilang itu ayat adalah kepastian masuk neraka untuk Kristen, dan bagaimana yang dimaksud dengan takwa. Kata Pak Pendeta, takwa itu bukan cuma Islam, tapi global, kata Pak Pendeta. Baik teman-teman, saya tampilkan data, nanti dibilang kita tidak berdata ya. Saya akan bukakan dulu kepada teman-teman ya. Quran Surah Maryam ayat 71 dan 72. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Di sini diterjemahkan seperti apa? Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Pak Pendeta perhatikan ya, di sini terjemahnya orang. Ya, tidak ada bawa agama apapun. Jadi kalau yang merasa orang pasti mendatangi neraka.
apapun agamanya, ya Pak Pendeta, mau dia Kristen, mau Islam, mau ateis, atau Hindu, atau Buddha, yang merasa orang akan mendatangi neraka. Tapi kalau nya merasa monyet, enggak lewat ya. Nah, jadi kalau nya Pak Pendeta merasa orang, Pak Pendeta pun mendatangi neraka. Lanjut ayatnya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Pak Pendeta buka ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, Pak Pendeta. Nih. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi yang namanya takwa itu, Pak Pendeta, hanya ada di Islam. Ya. Tuh, jadi di Maryam 72 itu keselamatan bagi umat Islam, maksudnya jaminan untuk umat Islam, Pak Pendeta ya. Nah, di ayat 72 ini kenapa saya bilang ya ini jaminan Kristen masuk neraka, Pak Pendeta? Perhatikan ya, wa nadzarul zalimina fiha jisiyya. Kemudian Allah membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa yang zalim ini? Mari kita buka kawan-kawan Al-Baqarah ayat 254, Pak Pendeta nih ya. Nih ya teman-teman, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah membiarkan orang kafir di dalam neraka ya. Nah, kekafirannya seperti apa? Mari ya kita buka salah satu contoh kekafiran yang dibiarkan Allah dalam neraka. Mari kita merujuk ke dalam Al-Maidah ayat 73. Nih, contoh salah satu kekafiran yang masuk neraka menurut Maryam 72. Ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga, atau yang dimaksud tiga dalam satu. Kira-kira Pak Pendeta, agama apa yang mengatakan Allah tiga dalam satu? Agama apa? Silahkan Anda ya tebak sendiri. Agama apa yang mengatakan Allah tiga dalam satu? Orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu dibiarkan Allah dalam neraka ya. Nah, lagi pula Pak Pendeta ya, untuk masalah mendatangi itu bukan berarti memasuki. Pak Pendeta mendatangi laut, masa Pak Pendeta masuk laut? Itu dulu saya nggak berikan pertanyaan biar Pak Pendeta fokus bahas itu dulu. Setelah ini saya baru berikan pertanyaan sama Pak Pendeta. Oke. Baik Pak Ustadz, silakan dilanjut. Iya, oke ya. Ya, oke. Baik, jadi begini teman-teman ya, yang di saya dan di komalnya Pak Ustadz PI ini, Yusuf PI. Saya melihat Pak Ustadz Yusuf PI bukan tidak memahami, tetapi tidak mampu untuk mengargumentasikan soal kepastian itu. Jadi apa yang saya tuntut tadi, buktikan kepada saya, contohkan kepada saya, dalilkan kepada saya di mana keraguan umat muslim itu dijamin tidak akan ragu kalau dia akan masuk surga. Nah, Pak Ustadz tidak mampu memahami, tidak mampu mengargumentasikan dalilnya, bahkan memang dalilnya tidak ada. Yang Pak Ustadz Yusuf sebutkan dari tadi, semua orang akan mendatangi neraka. Maaf Pak Ustadz, itu orang Islam aja yang mendatangi neraka.
Kalau kami orang Kristen nggak mau kami masuk neraka, karena untuk itulah Yesus kami telah mati. Seharusnya kami ini ada di neraka, mendatangi neraka harusnya, tetapi Yesus itu mati bagi kami supaya hal-hal yang akan membuat kami mendatangi neraka itu telah diselamatkannya kami, telah diambil kami, sehingga kami tidak lagi perlu ke neraka. Pak Ustadz perlu tahu, seseorang yang sudah masuk ke neraka, yang sudah datang di neraka, tidak akan pernah bisa keluar lagi. Karena itu jangan mau kita dibohongi. Pak Ustadz, ini saya sayang sama Pak Ustadz, saya sayang sangat sama Pak Ustadz ini. Jangan mau lagi Pak Ustadz dibohongi bahwa Pak Ustadz nanti dari neraka, nanti dosanya di situ akan kemudian Pak Ustadz dari neraka akan diambil lagi ke surga. Tidak Pak Ustadz, Alkitab telah menjelaskan kepada kami dalam Matius pasal 7, jelas di situ dikatakan bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua jalan, yang satu menuju surga, yang satu menuju neraka. Yang sudah ke surga ya ke surga, yang ke neraka ya ke neraka. Tidak ada lagi kita saling pergi ke sana kemari. Itu bullshit, itu janji-janji bohong itu. Kalau nanti ke neraka dulu ya baru ke surga, dalam pemahaman Kristen ya, dalam pemahaman Kristen ya, pemahaman yang lain saya nggak tahu. Tetapi saya hanya ingin memberikan pembelajaran ini, edukasi ini, bahwa seseorang yang mendatangi neraka itu tidak akan pernah mungkin lagi ke surga. Itu harus Anda tanamkan dan camkan itu baik-baik ya. Ini saya nggak ngomong camkan ke Pak Ustadz ya, camkan ini kepada para pemirsa saya dan kepada para pemirsa Pak Ustadz, bahwa dalam Kristen kami tidak mengenal pindah-pindah dari neraka ke surga. Enak sekali kalau pindah-pindah dari neraka ke surga, kok kayak dimainin-mainin. Jadi kami hanya punya satu kepastian. Makanya di dalam kekristenan, surga itu adalah sebuah kepastian. Surga itu bukan sebuah angan-angan, bukan nanti bilang semua orang akan mendatanginya, yang kafir itu orang Kristen yang masuk ke surga. Quran, saya kalau membaca dari awal sampai akhir, tidak pernah ada Quran menyebut kata Kristen akan masuk surga ya, akan masuk neraka. Tidak ada yang begitu. Nggak ada kata orang Kristen nanti masuk neraka. Tidak. Justru di Quran sendiri membenarkan orang-orang Kristen itu, mereka yang punya Al-Hajj 40, mereka yang ada gerejanya, asal mereka bertakwa. Nah, takwa tadi sudah kita lihat dari KBBI. Takwa itu artinya orang-orang yang mempertahankan kebenaran, orang-orang yang menjaga kebenaran, tidak melakukan kezaliman. Mereka itu akan masuk surga. Nah, itu jaminan dari Quran untuk orang Kristen. Bukan dibilang orang Kristen akan masuk neraka. Lalu Pak Ustadz bawa, loh katanya orang ini yang kufurlah orang yang mengatakan bahwa Allahnya tiga jadi satu. Kan nggak ada di sini. Sesungguhnya siapa yang bersekutu Allah, sesungguhnya Allah mengharapkan surga baginya dan tempat ialah neraka. Tidak seorang pun penolong bagimu. Nah, orang Kristen tidak pernah mengatakan Allah itu tiga. Nggak ada, Allah kami itu satu. Justru kami memahami bahwa Allah yang adalah hakikatnya Allah yang sah itu, dia mampu untuk dapat datang dalam tiga pribadi, bukan tiga Allah, dalam tiga pribadi. Nah, itu sebabnya di dalam Quran kita akan menjumpai dari surat pertama sampai surat terakhir itu selalu menyebutkan kami. Nah, kami itu siapa? Nah, disitulah sebenarnya para cendekiawan Muslim sudah mengatakan itulah Tritunggalnya Islam, gitu ya. Gitu Pak Ustadz. Tritunggal Islam. Iya. Iya, kita menggunakan istilah aja. Iya, paham Pak Pendeta. Aman. Jadi Pak Ustadz tolong ya dijelaskan kepastian. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Ya silakan Pak Ustadz. Baik Pak Pendeta, ya kalau Anda minta secara tekstual ya, secara tekstual di dalam Al-Quran Allah menyelamatkan orang Islam gitu, itu maunya Anda Pak Pendeta ya, maunya Anda gitu. Hal yang sama akan saya tanyakan sama Anda nanti, tapi tunggu dulu, saya tanggapi dulu ya apa yang Anda katakan Pak Pendeta. Ya, saya harus jujur juga ya, jujur juga bahwa tidak ada kosakata Kristen 1
satu pun di Al-Quran saya akui itu. Tetapi secara konteks itu banyak, ya banyak. Contoh Pak Pendeta, ya Anda buka dalam Maryam, Quran Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73 nih, ya kayak gini nih ya. Apakah betul di Al-Quran tidak ada dikatakan Kristen masuk neraka? Teman-teman mari kita baca dulu ya. Al-Maidah 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Saya langsung aja ya Pak Pendeta. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam, padahal Isa sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga." Pertama, ya Pak Pendeta, yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, ini haram surga baginya. Atau yang mengatakan ada Allah lain, contoh seperti Yesus adalah Allah, ini haram surga bagi dia. Ya, ini dalilnya ya, secara konteks. Agama apa yang mengatakan Yesus adalah Allah? Nah, ini haram baginya surga gitu ya. Terus ayat selanjutnya Pak Pendeta, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga. Kalau kita lihat teksnya Pak Pendeta ya, salisu salasah, yang dimaksud adalah 3 dalam 1. Nah, jika orang mengatakan Allah 3 dalam 1 ya, maka Allah pasti akan mengazab dia dengan azab yang pedih. Ya, kira-kira agama apa ya yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1? Apakah Islam? Ya kagak. Kalau Islam mengatakan Allah itu Esa, ya, Allahu ahad, bukan 3 dalam 1. Jadi haram baginya surga yang mengatakan Allah 3 dalam 1 dan mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, terus Pak Pendeta, kalau untuk masalah jaminan ya, mari kita baca Pak Pendeta ya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, umatku di sini siapa? Ya, Islam Bapak Pendeta. Ya, nah, ya Islam nggak mungkin Pak Pendeta, umatnya Nabi Muhammad nggak mungkin. Nah gitu ya. Jadi ini kepastian secara eksplisit bahwa umat Islam akan masuk surga dan dijamin oleh Allah serta nabinya. Begitu Pak Pendeta ya. Secara kontekstual ya ada tentang kekristenan dan Nasrani. Tetapi kalau Pak Pendeta ngomong, "Oh, saya minta secara teks," maka saya jamin tidak ada kosakata Kristen. Kristen itu di Al-Quran ada di tafsir Pak Pendeta. Ya, banyak di tafsir dan secara konteks di dalam Al-Quran kami. Jadi seperti itu. Pak Pendeta, saya mau tanya dengan pertanyaan yang sama. Ketika Anda minta kepada saya secara tekstual, di mana di dalam Al-Quran kata Pak Pendeta Allah menyelamatkan orang Islam? Intinya kayak gitu ya. Sekarang saya mau balik tanya sama Pak Pendeta. Ya, di mana Yesus mengatakan bahwa, ya ini secara teks saya minta ya, di mana Yesus mengatakan bahwa Yesus, aku kata Yesus, menjamin Kristen masuk surga. Nah, ya ini secara teks, bukan konteks. Kalau nggak ada, ngomong nggak ada ya. Ini secara teks seperti yang diminta Anda kepada saya dalam Quran. Sekarang saya minta, di mana Yesus secara teks ngomong dia, Yesus menjamin Kristen masuk surga. Silakan. Sudah Pak. Pak Ustadz ini semangat sekali sampai kelewat-lewat waktunya. Ya baik. Baru habis tempat saya Pak Pendeta. Masa nih duluan tempat Pendeta Pak Pendeta lebih duluan ya habisnya di situ. Padahal baru habis di tempat saya loh. Apanya? Oh gitu ya, iya. Iya waktunya, makanya saya teruskan. Internet ya, nggak apa-apa. Oh mungkin. Lanjut, silakan.
Baik teman-teman, jadi di saat ini ya teman-teman sudah tahu bahwa ternyata jaminan sorga yang dipercaya oleh orang-orang non-Kristen atau Pak Ustadz orang Muslim itu bukan jaminan dari Allah atau dari Rasulullah, tetapi jaminannya dari uhura apa tadi yang saya lupa tadi mencatatnya, bukan dari Al-Quran, tetapi dari tulisan-tulisan lain. Saya juga tidak pernah mengatakan tolong di mana ada jaminan kepastian bagi orang Islam, tidak. Yang saya tanyakan tadi, buktikan atau coba tunjukkan, dalilkan kepada saya di mana jaminan keselamatan yang ada di dalam Al-Quran mengenai setiap orang atau pengikutnya. Ya kalau memang itu ditanggapi orang Islam ya silakan. Enggak perlu harus orang Islam, ya enggak perlu begitu, tetapi mana coba tunjukkan kepada saya jaminan itu tanpa keraguan. Nah Pak Ustadz bertanya balik, akan saya berikan dalilnya, tetapi saya ingin bahas ini dulu supaya tidak terlupa apa yang Pak Ustadz tadi sebutkan ya teman-teman mengenai ini, mengenai Maryam 72 ini. Nah Maryam 72 ini Pak Ustadz tadi menganalogika atau boleh menerjemahkan ini sebagai Yesus Kristus. Ini sebuah kesesatan Pak Ustadz. Itu sebabnya di Quran Anda kalianlah yang merubah-rubah kitab suci. Ini disebut Al-Masih putra Maryam. Kalau di dalam kekristenan itu adalah Yesus Kristus putra Maria. Kata Maryam ini dapat kita perdebatkan Pak Ustadz, tetapi kata Maryam ini adalah saudara Harun sesuai dengan isi di Quran, saudara Musa, ya kan, cucunya Imran, Isa Al-Masih ini. Nah itu tidak kami kenal Pak Ustadz, orang Kristen tidak pernah mengenal yang namanya Al-Masih putra Maryam. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah Yesus Kristus, maka itu adalah kesesatan dalam memahami kitab sucinya sendiri. Ini berbahaya ini. Ini kami bukan berbahaya melaporkan, tidak, tapi berbahaya karena ini adalah sesuatu yang sangat najis. Karena apa? Karena telah menyatakan ini adalah Yesus Kristus, padahal ini bukan Yesus Kristus. Orang Kristen tidak pernah kenal Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sementara Isa Al-Masih tidak mampu dibuktikan oleh sejarah manapun bahwa ia pernah hidup di bawah pemerintahan Kekaisaran Herodes atau Kekaisaran Herodes itu. Jadi nggak ada itu, nggak ada Al-Quran mampu membuktikan bahwa Isa Al-Masih ini ada di bawah pemerintahan Herodes. Nggak akan ada pernah saudara temukan. Biar saudara cari dari ujung bumi, dari ujung langit, nggak akan saudara temukan. Jadi pernyataan-pernyataan para ustadz atau para orang-orang Muslim yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih ini adalah Yesus Kristus adalah kesesatan. Dan itu adalah satu bentuk mereka merubah-rubah kitab suci mereka. Jadi merekalah yang kemudian makan air liurnya sendiri. Jadi ini seperti anjing kembali kepada muntahnya, ya kan? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Isa Al-Masih ini adalah putra Maryam, sementara sejarah telah membuktikan bahwa Al-Masih putra Maryam tidak pernah ada dalam sejarah-sejarah sekuler apapun. Oke, sekarang saya ingin jawab pertanyaan Pak Ustadz mengenai jaminan keselamatan di dalam Alkitab, ya. Silakan dibuka di layar Pak Ustadz. Ini layar, silakan lihat. Saya bacakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini aku, ini Yesus ya. Karena ini tulisan merah ini. Kalau kita matikan hasilnya merah ini nih. Dan ini Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, ya keren ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi udah jelas kepastian keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Pasti
tidak akan binasa, masuk sorga mereka pasti, karena itu jaminannya. Nah, soal bahwa Yesus menjamin Kristen, kata Kristen memang tidak ada, karena Kristen itu adalah kata yang cuma dikasih dijuluki orang-orang untuk mengejek aja. Begitu, silakan. Demen saya nih sama Pak Pendeta, mau jujur dia. Ya, oke. Ya, silakan Pak Ustadz, tolong ya, pertanyaan saya kalau memang nggak ada, kalau ada ya ada, seperti saya mengakuinya, begitu ya. Ya, silakan tentang jaminan kepastian, silakan. Baik Pak Pendeta, ya secara teks kepastian kata Anda ya, kepastian. Kalaunya untuk masalah kepastian Pak Pendeta, banyak kok ayatnya ya. Contoh di dalam Quran surah Al-Bayyinah ya, di Quran surah 98 ayat 7, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nanti jangan dipraming lagi ya, bahwa ini untuk global, orang beriman dan mengerjakan amal soleh itu akan masuk surga ya. Nah, yang beriman di sini, katanya semua punya iman global untuk seluruh manusia. Emangnya Pak Pendeta mengimani Nabi Muhammad adalah Nabi, Allah adalah Tuhan? Ya jelas di situ yang beriman hanyalah umat Islam, Pak Pendeta ya. Jangan Anda framing ayat yang saya bawa. Ya, Quran surah Al-Bayyinah ayat 9, Quran surah 98 ayat ke-7 ya. Nah, di situ orang beriman ya, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, akan dijamin masuk surga, yang mana di dalam surganya ada mengalir sungai-sungai di bawahnya gitu Pak Pendeta ya, kalau Anda secara tekstual meminta seperti itu ya. Nah, untuk masalah jaminan orang beriman akan masuk surga, berkaitan tentang masalah Al-Maidah 72-73, lalu Pak Pendeta mengatakan, wah ini Isa ini bukan Yesus, kata Pak Pendeta. Waduh Pak Pendeta, tidak pernah umat Islam itu menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, tapi Kristen yang menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Satu ya Pak Pendeta, buktinya apa? Ada gereja Isa Al-Masih ya, umat Kristen yang nyamain sama Islam. Dua, dari kitab Anda nih, perhatikan nih Pak Pendeta ya, ini Alkitab Sabda ya, yang saya bawa Matius 1 pasal 1 terjemahan baru. Inilah silsilah Yesus Kristus ya. Lalu kita lihat ke bawahnya ya Pak Pendeta, nih Selaber 2011, inilah silsilah Isa Al-Masih. Ini kitab Anda Pak Pendeta ya, kitab Anda nih, Alkitab Matius 1 pasal 1, yang menyamakan itu adalah Kristen dari kitab Anda ya, bukan umat Islam yang menyamakan. Oke? Sekarang kalau Anda tidak mengakui ini sama Yesus dengan Isa, apakah kitab Anda salah? Atau Isa di kitab Anda ini oknum yang lain? Silakan dijelaskan ya. Tolong dijelaskan tentang masalah ini. Berkaitan tentang masalah yang Anda ini, yang Anda sampaikan kepada saya, dengan pertanyaan di manakah secara tekstual Yesus menjamin Kristen masuk surga. Pak Pendeta bawa ayat ini ya, Yohanes 10:28. Satu kosakata pun tidak ada kata Kristen, Pak Pendeta, nggak ada. Tapi Pak Pendeta mau jujur mengakui secara teks tidak ada, tetapi secara konteks ada di Yohanes 10 nomor 28. Pak Pendeta, kalaupun ayat ini yang Anda bawa, emangnya Yesus ngomong sama siapa saat itu? Waktu Yesus ngomong di Yohanes 10 nomor 28 ini, dia ngomong sama Yahudi, karena dia diutus untuk Yahudi. Matius 15:24, dia diutus untuk Bani Israel. Ya, di dalam Matius nih, saya bukakan sama Pak Pendeta ya. Matius 15 nomor 24 nih.
Ya, dia diutus untuk Israel, Pak Pendeta. Ya, tuh, untuk Israel. Jadi ketika dia ngomong di Yohanes 10 nomor 8, kagak ada untuk Kristen, kagak ada. Makanya di mana Yesus menjamin Kristen? Enggak kenal Yesus dengan Kristen, Pak Pendeta. Satu hal yang saya mau tanya, Pak Pendeta, mohon izin waktunya sedikit mungkin atas pertanyaannya, beberapa detik aja kelewat gitu. Matius 7:21, Pak Pendeta. Nih, Pak Pendeta, saya mau tanya di sini, ya. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus supaya selamat? Ya, silakan. Oke? Nah, tolong dijawab. Dah, tuh ya. Baik, baik, baik. Oke, oke, Pak Ustadz, saya dari tadi tidak pernah menerima apa yang saya tanyakan. Pertama, saya menanyakan tentang kepastian, tetapi Anda tidak mampu menjawabnya. Saya sudah bisa menangkap ya bahwa memang tidak ada ternyata jaminan kepastian keselamatan dalam Quran ya, atau dalam Islam itu sendiri. Tetapi jaminan keselamatan dalam Kristen itu udah jelas ada. Dalam Matius pasal 10 ayat 28 itu jaminan keselamatan. Kenapa itu tidak ada Kristen tapi kok kami bisa mengatakan bahwa itu orang Kristen? Karena begini, Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, dalam Yohanes 3 ayat 16, siapa saja yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau ada orang Islam pun yang percaya kepada Yesus, dia pasti selamat. Kalau dia melakukan perintah Yesus, dia pasti. Karena Kristen itu sendiri tidak pernah dikatakan oleh Yesus, karena Kristen itu adalah ejekan, bahasa ejekan untuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Arti dari Kristen itu pengikut ajaran Yesus. Nah, itu Pak Ustadz yang harus Pak Ustadz pahami. Baik, saya akan jawab pertanyaan Pak Ustadz, baru saya akan bertanya, karena kita sudah terbolak-balik dan ternyata memang tidak ada. Saya akan bertanya tentang sesuatu yang sangat penting. Ketika Pak Ustadz berkata Matius 7 ayat 21 itu dan menyatakan bahwa itu adalah siapa mereka, ya memang betul. Siapa saja yang hanya berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku, ya pasti binasa. Karena dalam Kristen itu sudah jelas, Anda percaya kepada Yesus, Anda harus seperti tadi bertakwa, jangan mengingkari, jangan Anda kemudian Anda berbuat seenak dewe, seenaknya. Jangan. Ada aturan-aturan di dalam kekristenan kalau Anda sudah percaya kepada Dia. Begitu, tidak boleh berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu ajaran dalam kekristenan. Baru di mana pertanyaan Pak Ustadz tadi, di mana Yesus disuruh atau di mana Bapa menyuruh untuk menyembah Yesus ya, gitu ya, agak keputar berkata tulisan saya, di mana Allah Bapa, Allah menyuruh untuk menyembah Yesus. Ada Pak Ustadz, ada. Makanya kami orang Kristen itu orang hebat, kami itu Alkitab kami itu terang benerang, jelas, sangat-sangat jelas ya. Saya akan bukakan Pak Ustadz ya, ini agar supaya Pak Ustadz bisa paham ini, ya kan? Di mana kata Pak Ustadz Bapa menyuruh untuk menyembah Yesus? Mari kita ada, ini memang sulit untuk kita kadang-kadang pahami, tapi mari saya akan bagikan kepada saudara-saudara semua ya. Saudara perhatikan ya di layar saudara, oke ya, perhatikan baik-baik ini. Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama apa ini Pak Ustaz? Nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berlutut. Nah, kalau mau dikatakan berlutut itu apa, ya terserah, silakan Anda terjemahkan sendiri. Berlutut, bertekuk lutut.
Nah, jadi kalau di zaman dulu, ini kan dipakai untuk zaman dulu, orang kalau mau datang kepada raja, mereka akan bertekuk lutut. Kalau musuh dikalahkan, mereka akan bersujud, menyembah, mereka akan bayar upeti. Nah, jadi ini jawabannya. Di mana Allah menyuruh Yesus umatnya untuk menyembah Yesus? Ya, ini jawabannya. Oke. Nah, dari tadi Pak Ustadz, kita itu terputar-putar soal jaminan kepastian masuk surga. Ada pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan untuk memecahkan kebuntuan ini. Karena tadi sudah pasti Pak Ustadz sudah tidak ada jaminan kecuali dari Abu Yuhirah, ya, Pak Hurairah tadi itu, ya, kecuali dia yang menjamin keselamatan itu, ya, walau alam kalau itu. Namun kalau jaminan di Al-Quran sendiri tidak ada kata pasti, semua hanya mudah-mudahan. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz, orang Islam itu atau Quran itu pernah nggak sih memberitahukan surga itu seperti apa? Allah yang Pak Ustadz percaya itu tinggalnya di mana? Itu deh yang saya ingin tanyakan. Coba Pak Ustadz tolong buktikan kepada saya surga itu tempat tinggalnya Allah atau bukan, gitu loh, agar supaya kita paham. Karena kita dari tadi bicara surga, saya takutnya Pak Ustadz nggak ngerti. Orang Islam tuh nggak ngerti apa itu surga. Jadi tolong dong, Allahnya Pak Ustadz, Allahnya orang Islam itu tinggalnya di mana, Pak? Silakan. Ya, gitu ya. Oke. Teman-teman, saya ini kalah terus. Sekali-sekali lah kasih menang lah saya, teman-teman. Iya, kasih menang lah. Kasih singa ke Pak Pendetanya, meskipun ekornya doang gitu. Ya, begitu. Nggak apa-apa. Ya, ayo lanjut Pak Ustadz, lanjut. Ya, ditolong ya Pak Ustadz dijawab itu. Di Allah itu tinggal di mana sih menurut Al-Quran? Silakan. Baik, saya akan jawab dulu. Allah itu tinggal di mana? Pak Pendeta, ya, Anda perlu paham dulu tentang masalah Allah di dalam agama Islam. Kalau yang bertempat tinggal itu namanya makhluk, Pak Pendeta, ya. Yang perlu tempat tinggal, perlu tempat, itu namanya makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, kalau dia istiwa ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi itu bukanlah tempat gitu. Dia tempat tinggal, alamatnya di arsy, bukan, ya. Jadi Pak Pendeta, ya, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa perlu tempat. Loh, kok bisa? Ya iya, Pak Pendeta, Anda kan punya jasad. Toh, Anda juga punya ruh, ya. Sekarang kita mau tanya, di mana letak ruh Anda? Itu ya hanya sekelas ciptaan loh ya teman-teman. Ya, Pak Pendeta punya ruh, ya, yang menghidupkan jasadnya Pak Pendeta. Di mana letak ruhnya Pak Pendeta? Ayo, di mata, hidung, telinga, jantung, paru-paru. Nggak tahu di mana tuh, ya? Di mana? Kayak gitu, ya. Ngapain? Coba Allah perlu tempat, ya. Kayak kurang kerjaan aja, Allah perlu tempat. Yang perlu itu, Pak Pendeta, adalah makhluk. Makanya di dalam Al-Quran kami ada ayat begini, Pak Pendeta, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, bukan. Kalau Allah bertempat berarti dia tergantung dengan tempat. Sedangkan Allahnya umat Islam itu dia ada tanpa perlu tempat, karena tempat itu adalah ciptaan. Contoh mudahnya Pak Pendeta, Anda punya ruh, ya, Anda yakini ruh itu ada, tetapi Anda tidak tahu letak ruh Anda di mana. Ya kan, kayak gitu. Nah, itu analoginya.